Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan mendengarkan kembali di audiobook novel yang berjudul Pelangi Berselimut Awan, buah karya dari Kolom Langit. Episode ke-60. Apakah semua hanya topeng? Selamat mendengarkan. Wajah Pelangi langsung pucat pasi melihat deretan foto yang berserakan di lantai. Tak hanya ayah dan ibu saja yang melihat. Beberapa tetangga termasuk Bu Rina pun melihat foto tersebut. Pelangi langsung berjongkok memunguti lembar demi lembar foto. Khimar panjangnya ia gunakan untuk menutup sebagian yang berserakan di lantai, agar tak terlihat oleh orang lain. Astagfirullahalazim, lirih ayah Ahmad dengan tarikan nafas yang berat. Wajah keriputnya terlihat mulai memucat. Pikirannya pun menduga-duga, mungkinkah hijrah Awan hanya sebatas topeng demi mendapatkan pelangi dan maaf dari mereka. Ia tak tahu, karena selama keluar dari rumah sakit, Awan menunjukkan sangat banyak perubahan. Siapa yang kirim foto itu? Tanya Bu Humaira yang tak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Ia melirik beberapa tetangganya dan tertunduk dengan wajah memerah. Padahal baru beberapa saat lalu ia begitu memuji sang menantu di hadapan para ibu-ibu tetangga. Tidak ada keterangan pengirimnya, Bu, jawab ayah Ahmad. Pria parubaya itu melirik putrinya yang masih memunguti foto yang kemudian ia masukkan kembali ke dalam kotak. Pelangi, bisa ikut ayah sebentar. Ada yang mau ayah tanyakan kepada kamu. Pelangi hanya menjawab dengan anggukan kepala. Berdiri dari posisi berjongkoknya dengan memeluk kotak yang disembunyikannya di balik khimar panjangnya. Ia melirik beberapa ibu-ibu yang menatapnya penuh tanya. Maaf, Bu, saya tinggal sebentar ke dalam, ucap Pelangi diikuti anggukan kepala oleh para tetangganya itu. Silahkan, Nak Pelangi, jawab mereka bersamaan. Setelahnya, Pelangi beranjak menyusul ayah yang sudah masuk ke sebuah kamar lebih dulu, bersama ibu. Sementara para tetangga tampak saling berbisik satu sama lain setelah sempat melihat foto-foto Awan. Itu mantu foto Bu Mai tadi kayaknya lagi di diskotik. Ada juga yang lagi berantem. Tadi juga aku sempat lihat ada fotonya Awan lagi sama perempuan, ucap salah seorang di antara mereka. Iya, Bu, aku juga sempat lihat. Kasihan Pelangi ya, suaminya begitu, tambah salah seorang di antaranya lagi. Padahal Pelangi anaknya baik dan soleha. Coba kemarin sama anaknya Pak Demir, si Guntur itu loh. Pasti hidupnya Pelangi enak. Benar, ibu-ibu, aku juga sempat dengar kabar kalau Guntur mau melamar Pelangi. Tapi sayang dia telat. Mereka tampak menghela napas panjang sebelum melanjutkan pekerjaannya. Di kamar, Pelangi memasukkan kotak yang dibawanya ke dalam sebuah laci. Tak dapat dipungkiri, ia pun merasa terkejut dengan foto-foto tersebut, karena ia tahu foto Awan yang sedang duduk di sebuah tempat hiburan malam adalah foto yang baru diambil. Pakaian yang digunakan Awan dalam foto itu sama seperti yang digunakannya semalam saat keluar rumah, kecuali foto kebersamaannya dengan Priska. Pelangi yakin itu foto lama, dilihat dari potongan rambutnya. Duduk di tepi tempat tidur, ayah Ahmad menarik napas dalam-dalam demi melegakan sesak dalam dadanya. Ibu segera menuang segelas air putih dan memberikannya kepada ayah. Sementara Pelangi langsung berjongkok dengan memegangi kedua lutut sang ayah. Ayah tidak apa-apa. Kenapa malah tanyakan ayah, Nak? Kamu sendiri bagaimana? Tangan ayah terulur membelai puncak kepala putrinya. Foto-foto itu. Ayah tak sanggup lagi melanjutkan ucapannya. Hanya satu kata yang tepat untuk menggambarkan perasaannya sekarang. Sedih. Pelangi adalah putri satu-satunya yang ia besarkan dengan penuh kasih sayang. Dan baginya, Pelangi tetaplah seorang gadis kecil yang harus dilindungi. Bagaimana dengan foto-foto itu? Apakah suami kamu masih menjalani kebiasaan lamanya? Tanya ibu. Pelangi tersenyum diiringi gelengan kepala. Semalam Awan memang meminta izinnya untuk keluar menemui teman. Namun ia yakin suaminya sama sekali tidak melakukan perbuatan maksiat. Insya Allah Mas Awan istiqomah untuk hijrah, Ayah.
Hanya dengan melihat foto yang belum jelas, kita tidak bisa menghakimi dia dengan penilaian buruk. Aku husnuzon bahwa suamiku semalam keluar hanya untuk bertemu dengan seorang teman, tidak lebih. Dan foto perkelahian itu? Tidak tahu, Ayah. Mas Awan belum bilang apa-apa. Tapi kalau foto kebersamaannya dengan wanita lain, itu hanya lembaran masa lalu yang sudah Mas Awan tinggalkan. Kamu yakin, Nak? Mata Ibu Humaira sudah menganak sungai. Insya Allah, Bu. Lagi pula, pengirim foto itu tidak jelas dari mana. Kita tidak tahu apa niat orang mengirimkan foto itu kemari. Ayah Ahmad menatap Pelangi lekat-lekat. Dari wajah putrinya yang tulus tanpa beban itu, ia pun mulai lega. Setelah tidak mendapati tanda kebohongan, justru Pelangi tampak sangat tenang. Ayah, Ibu, aku tahu bagaimana suamiku yang sekarang. Ayah sama Ibu jangan terlalu memikirkan. Mas Awan pasti punya alasan kenapa mendatangi tempat seperti itu. Dan aku percaya, bukan untuk melakukan perbuatan maksiat. Ayah Ahmad mengangguk setuju. Begitupun dengan Ibu Humaira. Mereka menghela napas panjang, sepenuh hati setuju dengan ucapan Pelangi. Baiklah, Nak. Semoga memang seperti itu. Sore harinya, semua persiapan pertemuan sudah siap. Ada banyak kotak makanan yang sudah dibawa ke masjid. Di ruang tamu Ayah sedang berbincang dengan Guntur yang sore itu menyempatkan diri datang lebih awal sebelum pertemuan dimulai. Tak lama berselang, Zidan pun hadir di tengah mereka. Kamu dari mana, Nak? Kenapa baru pulang? Bukannya hari ini tidak kerja ya? Iya, ya. Aku habis urus sesuatu, makanya lama pulang. Sementara Pelangi masih berdiri di dapur menatap minuman yang baru dibuatnya. Sejak Guntur mendatanginya malam itu untuk menceritakan aib masa lalu Awan, ia merasa enggan untuk bersitatap dengan pria itu. Bukan karena membenci, tetapi hanya untuk menjaga pandangan. Kenapa tehnya tidak dibawa keluar? Sapaan itu membuyarkan lamunan Pelangi. Tidak apa-apa, Bu. Apa bisa Ibu saja yang membawa minumannya keluar? Ibu Humaira menatap putrinya heran. Memang kenapa? Kamu sakit? Pelangi menggeleng pelan. Tidak, Bu. Hanya saja... Ucapan Pelangi menggantung. Melihat raut wajah putrinya, Ibu Humaira pun mengerti bahwa Pelangi mungkin tidak enak dengan Guntur yang pernah gagal untuk melamarnya. Ya sudah, biar Ibu saja yang bawa. Suami kamu juga barusan datang. Pelangi yang tadinya murung langsung tersenyum. Mas Awan sudah datang? Iya, baru saja. Tapi katanya mau ke masjid dulu, karena belum sholat asar. Pelangi mengangguk sambil tersenyum. Ibu pun segera membawa minuman ke ruang tamu. Ayah, Guntur dan Zidan sedang mengobrol santai. Guntur baru saja memberitahu tentang Awan yang merupakan salah satu bawahannya di kantor. Ayah Ahmad cukup terkejut mendengarnya. Berbeda dengan Zidan yang terlihat biasa saja. Wah, ayah benar-benar tidak menyangka kalau Nak Awan bekerja di perusahaan Nak Guntur. Ucap Ayah Ahmad. Semoga keberadaan Nak Awan bisa memajukan perusahaan. Amin. Sahut Guntur. Saya juga tidak menyangka, dan saya baru tahu saat dia masuk kerja untuk pertama kali setelah cuti panjang. Kecelakaan itu memang membuat Nak Awan tidak bisa berjalan selama hampir 3 bulan. Memangnya kecelakaan kenapa, Ayah? Soalnya di kantor saya sempat dengar beberapa berita bahwa Awan kecelakaan karena berkendara dalam keadaan mabuk. Tatapan Zidan langsung tertuju kepada Guntur, sedangkan Ayah Ahmad menghela napas panjang. Astagfirullahalazim. Fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Berita itu tidak benar, Kak Guntur. Sebenarnya Kak Awan kecelakaan karena sedang terburu-buru menyusul Kak Pelangi. Ucap Zidan seolah sedang membela kakak iparnya. Guntur terkejut mendengar pembelaan Zidan. Syukurlah, semoga memang seperti itu adanya. Ayo diminum dulu tehnya, Nak Guntur. Ucap Ayah Ahmad mencoba mengalihkan pembicaraan. Guntur tersenyum ramah, lalu menyeruput secangkir teh yang baru saja disajikan Ibu Humaira.
Oh ya ayah, sebenarnya ada sesuatu yang mau saya tanyakan tentang pembangunan rumah tahfiz. Ada apa, nak? Saya berniat ikut menyumbang untuk pembebasan lahan itu. Saya sudah siapkan dana sekitar 500 juta. Sisanya mungkin bisa didapat dari para warga di sini. Ayah Ahmad terlihat cukup bahagia dan lega mendengar niat baik Guntur. Alhamdulillah, semoga menjadi ladang amal jariah untuk Nak Guntur. Semoga Allah membalas dengan kebaikan berlipat. Amin. Zidan ikut tersenyum. Alhamdulillah, terima kasih Kak Guntur. Tapi dana untuk pembebasan lahan sudah lebih dari cukup. Baik ayah maupun Guntur sangat terkejut mendengar ucapan Zidan. Sebab pagi tadi dana yang terkumpul masih sangat jauh dari kata cukup, bahkan belum mencapai angka 100 juta. Bagaimana bisa, nak? Tanya ayah masih tak percaya. Ya, alhamdulillah sudah cukup. Pagi tadi ada seorang hamba Allah yang sudah menyedekahkan sebagian hartanya. Sisanya juga masih cukup untuk melanjutkan pembangunan. Rasa tak percaya masih terlihat dari raut wajah ayah. Tapi siapa yang menyumbang sebanyak itu? Pandangan Zidan lalu berkeliling ke sekitar, demi memastikan tidak ada orang lain lagi yang mendengar pembicaraan mereka. Kak Awan ya, tapi Kak Awan berpesan agar namanya tidak diumumkan sebagai salah satu donatur. Guntur tersentak dengan mata terbelalak. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah kata yang dah berucapkan. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.